Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam syariat kita disebutkan ada tiga ucapan. Ya, ada tiga ucapan yang apabila diucapkan dengan serius, sungguh-sungguh, maka dianggap serius. Ketika diucapkan dalam kondisi bercanda, guyon, tetap dianggap serius. Ketiga hal tersebut adalah nikah, talak, dan al-itq, itu memerdekakan budak. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam At-Tabrani bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. An-nikahu wat-talaqu wal-itqu." Yang artinya ada tiga hal yang apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dianggap serius. Ketika dilakukan dalam kondisi bercanda, berguyon, tetap dianggap serius. Itu nikah, talak, dan itq, memerdekakan budak. Yang pertama adalah nikah. Ya, ketika seseorang mengucapkan lafaz nikah, ya, dia menikahkan misalnya anaknya dalam kondisi bercanda, itu tetap dianggap jatuh, tetap dianggap sah ucapannya itu. Contohnya misalnya ada seorang guru yang sedang ngajar fikih nikah misalnya di kelas, seorang ustadz. Kebetulan ustadz ini misalnya punya anak namanya Maryam. Ya. Nah, untuk menjelaskan murid-muridnya, misalnya dia mencontohkan ya cara mengucapkan lafaz ijab dan qabul dengan muridnya. Kemudian dia bilang kepada muridnya si A, misalnya, "Wahai A, saya nikahkan engkau dengan anak saya Maryam," misalnya namanya. "Saya nikahkan engkau dengan anak saya Maryam dengan mas kawin 100.000. Kemudian muridnya si A itu mengatakan, "Saya terima nikahnya Maryam dengan mahar yang telah disebutkan." Maka dengan demikian ucapannya itu sah. Ucapan keduanya itu sah dan dianggap Maryam itu sudah resmi menjadi istrinya si A. Nah, maka di sini harus hati-hati. Ya, terutama bagi para wali, itu orang tua yang memiliki anak perempuan khususnya. Kemudian yang kedua adalah at-talak. Ya, talak, lafaz talak atau cerai ketika diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya, baik dia sungguh-sungguh ataupun dia bercanda, itu tetap dianggap jatuh talak. Ya, tetap dianggap jatuh talak. Misalnya seorang suami, ya saya hanya sekedar guyon, canda, dia bilang kepada istri, "Engkau saya cerai, engkau saya talak," maka sudah jatuh talak. Atau seorang misalnya buat konten, ya buat konten, dalam kontennya itu berisi pura-pura untuk mentalak istrinya, menceraikan istri, dan dia ucapkan lafaz talak dan cerai itu, maka di sana resmi, ya istrinya sudah ditalak. Ya, masih mending kalau ini talak 1, talak 2, masih bisa dirujuk. Lah, kalau sudah talak 3, maka mantan istrinya yang sudah ditalak itu nggak bisa dirujuk kembali. Kecuali kalau kemudian istrinya itu sudah nikah dengan mantan istri itu sudah nikah dengan laki-laki lain, kemudian melakukan hubungan badan dan diceraikan dengan suami keduanya, baru boleh dinikahi lagi oleh suami pertamanya itu. Jadi berat urusannya. Maka wajib hati-hati dalam masalah ucapan talak ataupun cerai ini. Kemudian yang ketiga adalah al-itq, itu memerdekakan budak. Ya, khususnya dulu di zaman ada perbudakan. Ketika ada seorang tuan, ya mengatakan kepada budaknya, "Engkau saya merdekakan," maka dengan demikian, ya budak itu sudah dianggap merdeka. Ya, walaupun tuannya itu hanya sekedar bercanda. Nah, kemudian dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, lafaz hadisnya berbeda. Itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, an-nikah wa talaq wa raj'ah." Jadi ada tiga hal yang jika dilakukan dengan serius dianggap serius, jika dilakukan dengan bercanda juga dianggap serius. Itu nikah, talak, dan rujuk. Nah, kalau di sini dikatakan rujuk.
Maka ketika seorang suami ya merujuk istrinya yang sudah dia talak, khususnya talak 1, talak 2, ya walaupun itu canda maka tetap dianggap jatuh rujuk, dalam artian istrinya itu sudah, mantan istrinya itu sudah kembali menjadi istrinya lagi. Ya, demikian, ya mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.